Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang UML. Kita akan membahas tentang activity diagram atau diagram aktivitas. Sebelumnya kita sudah mengenal ada beberapa diagram yang terdapat pada UML dan kita bisa kategorikan diagram-diagram yang ada di UML ini menjadi dua bagian besar, yaitu behavior diagram atau diagram perilaku dan struktur diagram atau diagram struktur. Kemudian di dalam behavior diagram juga memiliki turunan lainnya, yaitu interaction diagram nantinya. Di dalamnya ada communication diagram, interaction overview diagram, sequence diagram, dan timing diagram. Pada kesempatan kali ini, setelah kita membahas tentang use case diagram, kita akan membahas tentang activity diagram. Jadi kemarin kita sudah membahas use case diagram ini. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang activity diagram. Menurut Kendall, ya, jadi masing-masing diagram mengarah pada pembentukan diagram lain pada UML. Jadi kalau kita sudah memiliki use case diagram kemarin, dari use case diagram kita miliki tersebut, kita bisa membuat activity diagram. Ya, di sini kita bisa menggambarkan aliran dari masing-masing use case yang kita miliki pada use case diagram. Demikian pun ketika kita mempunyai use case diagram, kita bisa membuat use case skenario, kemudian dari sana kita bisa membuat sequence diagram. Kemudian dengan menggunakan use case diagram dan sequence diagram kita bisa membuat class diagram. Ya, tujuannya adalah ketika kita membuat class diagram kita bisa menentukan mana yang akan menjadi kelas. Jadi berdasarkan use case diagram, kemudian sequence diagram, kita bisa membuat class diagram lebih baik. Kemudian dari sana kita juga bisa membuat communication diagram di sini. Jadi antara sequence diagram dan communication diagram ini interchangeable, artinya bisa berubah satu sama lain. Kemudian state chat diagram atau state diagram. Ya. Nah ini berdasarkan diagram ini yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan activity diagram ini. Jadi minggu lalu kita sudah membahas use case diagram, minggu ini kita membahas tentang activity diagram. Apa sih activity diagram? Ya kalau kita bisa bahasakan, activity diagram ini adalah cara lain menggambarkan aliran kejadian. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini, di sini ada activity diagram yang menggambarkan tentang order, gitu ya. Di sini ada receive new member order, rotate to member service area. Di sini member untuk associate atau member order gitu ya. Kalau kita lihat secara sekilas, activity diagram ini mirip dengan flowchart diagram. Ya. Ya memang kurang lebih penggunaannya mirip sama gitu ya. Yang membedakan adalah di activity diagram memiliki notasi-notasi yang lebih sederhana. Ya, kalau misalkan Anda pernah membuat flowchart diagram, setiap notasi itu memiliki arti sendiri. Nah, di dalam activity diagram dia lebih sederhana, hanya menggambarkan proses gitu ya atau activity. Kemudian beberapa notasi lainnya seperti ini, nomor 6 dan 7 ini. Apa notasinya apa? Dan kita lihat di notasi-notasi yang ada pada activity diagram. Kemudian di sini dikatakan menunjukkan kontrol aliran dari aktivitas ke aktivitas yang lain. Ya, seperti ini. Kemudian activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Ya, jadi setelah kita mempunyai use case diagram, kita bisa menggambarkan proses bisnis yang kita sudah jabarkan di use case diagram ini menjadi activity diagram. Kemudian menggambarkan langkah-langkah use case, kemudian kita juga bisa menggambarkan logika perilaku atau objek atau metode pada yang nantinya bisa terdapat pada sistem kita. Berikut adalah notasi activity diagram, notasi-notasi yang digunakan pada activity diagram. Jadi yang pertama adalah activity itu sendiri. Activity menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Jadi dalam aliran itu, activity menggambarkan apa yang dilakukan sebuah objek, gitu ya. Kemudian dia juga menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai goal. Jadi untuk di dalam use case diagram itu kan disebut juga sebagai use case-nya sendiri itu disebut sebagai goal. Nah, untuk mengerjakan atau mencapai goal tersebut ada langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah ini kita bisa gambarkan dengan activity diagram ini. Pada UML, activity diagram
digambarkan activity digambarkan dengan simbol kapsul atau sering juga rounded rectangle. Jadi kita bisa menggunakan kapsul seperti ini atau rounded rectangle ya, persegi yang ada ini apa namanya, lingkaran seperti ini, atau memang persegi juga bisa digunakan gitu ya. Ini activity. Yang kedua adalah start state. Jadi kalau Anda pernah membuat flowchart itu ada mulainya, ada notasi yang digunakan untuk memulai sebuah aliran ya, atau kita di dalam flowchart kita bisa menulisnya start. Nah, di dalam activity diagram start atau initial set ini diwakili dengan lingkaran tebal seperti ini gitu ya. Di sini dia menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow gitu. Kemudian, nah ini digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid. Jadi lebih mudah ya menggambarkannya. Ada initial state, ada end state. Jadi ketika ini dia menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity diagram. Di dalam activity diagram kita bisa membuat lebih dari satu end state gitu ya. Kemudian di dalam UML, end state digambarkan dengan simbol sebuah bullseye. Jadi kayak mata kerbau lah, seperti ini gitu ya, atau mata. Ini end state. Kemudian ada state transition atau transisi dari setiap state atau dari setiap activity. Dia menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan berikutnya, salah satu kegiatan sebelumnya dilakukan atau selesai. Pada UML, state transition atau transisi state digambarkan oleh sebuah solid line seperti ini dengan tanda panah. Penggambaran tanda panahnya bisa seperti ini, solid seperti ini, atau juga bisa terbuka. Jadi berbagai software diagram itu banyak yang menggunakan itu. Berbeda-beda ketika menggunakan tanda panahnya. Ini state diagram, state transition. Kemudian decision. Nah, decision ini juga kita pernah gunakan di flowchart ya. Decision adalah suatu titik atau poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Jadi misalkan dari satu activity berdasarkan decision tertentu nanti dia bisa ke activity yang lain gitu ya. Nanti alirannya pun akan berbeda. Jadi ada kondisi di sini di mana ketika misalkan kondisi itu terpenuhi akan lanjut ke activity yang lain. Pada YAML, decision ini digambarkan dengan sebuah simbol diagram. Ya sama dengan flowchart diagram ya. Tapi yang membedakan di sini biasanya di dalam activity diagram kita tidak menuliskan kondisionalnya itu di dalam sini, di dalam diamond ini, tapi di luar gitu biasanya. Sebelum masuk ke decision ini, kita menanyakan kondisinya seperti apa gitu ya. Ada decision, ada merge gitu. Di flowchart kita tidak menggambarkan merge ini dengan menambahkan diamond, tapi di dalam activity diagram ini kita menggambarkan merge ini dengan menambahkan juga diamond, notasi diamond seperti ini. Merge adalah suatu titik temu dari transisi yang berbeda yang terjadi pada decision sebelumnya. Jadi kalau ada decision seperti ini biasanya ada merge gitu ya. Kecuali ketika ada case dia kembali ke atas, ke transisinya kembali ke activity sebelumnya, biasanya tidak memerlukan merge gitu. Pada UML, merge digambarkan mirip dengan simbol decision yaitu tadi diamond dengan state transition mengarah ke dirinya. Jadi state transitionnya ke dia, gitu. Kemudian ke satu arah selanjutnya gitu. Kemudian ada fork and join. Jadi di dalam ini yang membedakan juga dengan flowchart. Jadi di dalam activity diagram dia ada fork ya, ada fork. Kemudian ada join. Fork itu apa? Fork ini suatu notasi yang digunakan untuk menginisiasi concurrent section atau bagian yang dikerjakan secara bersamaan. Nah, di dalam activity diagram kita bisa menggambarkan task atau activity yang bisa dilakukan oleh objek secara concurrent atau bersamaan atau paralel. Dalam bagian ini, pemicu dapat terjadi dalam urutan paralel, jadi bukan sekuensial. Kemudian ada fork, ada join. Ini harusnya gambarnya terbalik ya, harusnya fork dulu baru join gitu. Tapi kita gambarkan seperti ini aja, nggak apa-apa. Fork dia memisahkan ya antara satu proses ke proses yang lainnya yang biasanya dilakukan secara paralel. Sedangkan join dia menggabungkan
proses-proses paralel itu menjadi proses yang sekuensial. Jadi for, kemudian ada join gitu ya. Selanjutnya ada notasi swimline. Jadi kalau kita bisa katakan ini sebagai partisi ya, partisi antar objek gitu. Kita bisa menggunakan swimline ini untuk mempartisi sebuah diagram aktivitas untuk membantu memudahkan pembacaan biasanya gitu ya. Dan kita bisa melihat dengan menggunakan swimline ini kita bisa melihat objek mana yang menginisiasi aktivitas mana gitu. Penggunaannya bisa berupa bisa kita gambarkan secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, ini petunjuk membuat diagram aktivitas sebetulnya ya jelas ya, kita mulai dengan node awal, ini titik awal, kemudian tambahkan partisi jika relevan. Jadi kalau misalkan ternyata yang objek yang terlibat di dalam activity diagram ini banyak, lebih baik kita gunakan partisi atau swimline ini karena akan memudahkan pembacaan. Kemudian tambahkan aktivitas atau aksi untuk setiap langkah utamanya dari use case. Jadi kita lihat dari use case yang kita sudah buat, kita identifikasi aktivitas apa saja yang dilakukan di use case ini. Kemudian tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi yang lainnya atau aktivitas yang lainnya, atau state transition yang tadi kita sebutkan di atas. Kemudian juga kita bisa menambahkan node akhir, ya. Atau kita juga bisa menambahkan fork, join, decision, dan merge biasanya. Tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Ya, jadi kalau misalkan ada pilihan, kita bisa menambahkan decision. Ya. Jangan lupa juga untuk menggabungkan kembali dengan merge. Ini yang membedakan dengan flowchart. Jadi ada penggunaan merge ketika kita menggunakan decision, gitu ya. Kecuali tadi ada kondisi di mana dia kembali ke atas. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan merge. Kemudian tambahkan fork dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Ya, untuk menggambarkan proses-proses yang dilakukan secara paralel, secara bersamaan dalam satuan waktu tertentu, kita bisa menggunakan fork dan join. Ya. Kemudian akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Ya, ini contohnya. Contohnya ada activity diagram dari tiket vending machine. Di sini ada 3 objek yang terlibat, yaitu komputer, ya kita sebagai klien ya, atau yang nanti akan mengambil sesuatu dari tiket vending machine ini. Kemudian ada tiket vending machine itu sendiri, kemudian ada bank. Di sini kita mulai dengan initiate state, ya. Kita mulai dengan start session. Yang memulai ada komputer, kemudian ketika komputer melakukan memulai sesi baru, si tiket vending machine dia akan meminta info tripnya, gitu ya. Ini kalau misalnya kita bisa gambarkan, ini kalau Anda pernah menggunakan komuter lain atau kereta, kalau kita tidak mempunyai tiket, nah ketika kita mau menggunakan kereta ini kita butuh tiket. Nah, kalau kita masuk ke mesinnya, nah ini yang biasanya proses yang terjadi gitu kurang lebih, gitu ya. Jadi mulai sesi, dia tiket vending mesin untuk vendingnya meminta untuk mau kemana gitu informasinya. Kemudian kita menyediakan informasinya, si mesin memproses informasi tersebut. Kemudian berdasarkan informasi itu dia meminta pembayaran, ya, si komputer menyediakan pembayaran. Kemudian ketika uang dimasukkan, proses pembayaran, kalau misalkan uang pembayaran dilakukan secara cash, apa yang dilakukan? Nah, ini decision, ya. Jadi proses payment, ya ini tidak dituliskan is it paid card or cash gitu biasanya gitu ya. Kita menggunakan notasi seperti ini. Tuh. Nah, ini lanjutannya. Kalau misalkan tadi menggunakan cash, apa yang dilakukan? Langsung di-spend tiket, keluarkan tiket. Kalau misalkan menggunakan kartu, si bank akan butuh mengautorisasi pembayaran, gitu ya. Kemudian keluar tiket, nah ini objek yang di-generate biasanya. Jadi kita juga bisa menambahkan notasi baru di sini untuk mengenerate sebuah objek baru, gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 objek utama ya, ada komputer, tiket vending machine, dan bank. Tapi ketika misalnya ada objek tambahan di tengah-tengah proses, kita bisa menambahkan notasi seperti ini. Ya. Kemudian si komputer mengambil tiket, kalau misalkan dia membayar dengan cash, ambil kembalian. Kalau enggak, langsung show thank you gitu ya.
ini contoh tiket vending mesin untuk ya mengambil tiket gitu ya. Contoh lainnya adalah deposit activity diagram. Kalau kita mau nabung nih, nah ini flow-nya kurang lebih gitu ya. Ini orang yang mau nabung, orang yang membuat prosesnya, kemudian otorisasi. Jadi kita mulai dengan request deposit slip, create deposit slip, find out and submit deposit slip and passbook gitu ya. Kemudian di sini lihat ada yang ingin dibahas di sini adalah tentang paralel, proses paralel. Jadi ketika kita melakukan submission untuk mendepositkan uang gitu ya atau tabungan, nah ini kita bisa di sistem ini terjadi proses yang paralel, itu seperti ini. Ada proses verifikasi identifikasi, kemudian ada juga bagian otorisasi ini mengecek gitu ya, apakah ada orang tua atau tidak. Kalau unavailable, mark deposit as unapproved, jadi di decline gitu ya, approve gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua, ini approve. Jadi kalau kita lihat di sini berarti ini depositnya untuk mengecek apakah biasanya deposit yang dilakukan oleh anak-anak ya. Approve deposit, kemudian update passbook, examine passbook gitu. Ini contoh lainnya, kalau kita misalkan mengambil uang di ATM ya, kita bisa lihat ada 3 objek di sini. Yang pertama objek customer yang mau mengambil uang, memasukkan kartu, memasukkan PIN, nanti si bank mengotorisasi. Nah, ini ngecek kalau misalkan PIN valid, ya masukkan jumlah yang akan kita ambil. Kalau invalid dia langsung ke bawah di sini, keluarkan kartu gitu ya. Setelah memasukkan uang, kemudian si bank akan mengecek balance-nya atau saldonya sudah, apakah saldonya ini lebih besar dari jumlah yang dimasukkan. Kalau iya berarti balance-nya lebih yang dimasukkan lebih besar daripada yang dimasukkan, maka kita bisa ngambil uang. Kalau kurang maka tunjukkan balance-nya, tunjukkan saldonya gitu ya. Perhatikan di sini ada branch atau tadi decision ya. Lihat di sini ada decision, kemudian ada join gitu ya, ada 2. Jadi ada decision pertama di sini, join ke sini. Decision kedua di sini, join ke sini. Perhatikan juga di sini ada proses yang dilakukan secara paralel, yaitu mengambil uang dan mendebit akun yang dilakukan oleh customer dan bank. Jadi proses ini dilakukan secara bersamaan gitu ya, paralel. Digambarkan dengan fork dan join. Kemudian and, eject card, keluarkan kartu, ambil kartu, selesai gitu ya. Kemudian ini contoh lainnya, ini mengambil keputusan untuk apakah harus makan di luar atau di rumah. Choose dinner, mau makan di dalam, di restoran atau enggak. Kalau enggak, kemana gitu. Kalau misalkan di dalam, kita bisa paralel melakukan find receipt, send table, gather ingredient, cook ya. Nah coba perhatikan di sini kita nggak menggunakan Swimline gitu ya. Oleh karenanya Swimline itu sifatnya opsional, artinya kita bisa menggunakan Swimline atau tidak gitu ya. Sales, di sini contoh yang tadi juga, contoh lainnya ya. Kita menggunakan Swimline, kemudian proses-proses lainnya gitu ya. Ini juga untuk mengambil minum, ya kurang lebih sama lah ya dengan yang kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Jadi lihat di sini penggunaannya cukup simpel ya, membuat activity diagram itu tidak seribet kita membuat flowchart diagram. Ini contoh lainnya juga ya. Perhatikan di sini ada objek yang di-generate ketika melakukan request ya. Jadi kita bisa menggunakan objek gitu seperti ini. Ini contoh lainnya, kurang jelas juga ya gambarnya. Ya, jadi itu activity diagram. Pada intinya activity diagram ini kalau kita bisa bandingkan dengan flowchart ya mirip dengan flowchart ya. Namun demikian
pada activity diagram dia memiliki notasi yang lebih simpel. Ya, kalau kita lihat di dalam notasi, penjelasan notasi di atas, kita hanya memiliki beberapa notasi utama. Ya. Yang pertama adalah activity itu sendiri, kemudian start state, end state, state transition atau ya penghubungnya, decision, merge, dan fork dan join, dan swimlane. Ini yang membedakan dengan flowchart, jadi lebih mudah. Gitu. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi kalau kita kembali ke diagram ini, ketika kita sudah membuat use case diagram, kita bisa membuat diagram-diagram lainnya. Contohnya activity diagram. Jadi activity diagram ini biasanya didasarkan pada use case diagram yang sudah kita buat. Ya. Selanjutnya dari use case diagram ini pun kita bisa membuat diagram lainnya. Contohnya class diagram, sequence diagram, use case scenario diagram, ya, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini atau minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.